Dia mati dan bangkit kembali. Haleluya.
Dengan kasih Kristus, Bapak diri untuk berdoa firman Tuhan. Bapak Ibu, sepanjang bulan ini kita masih membahas di seputar tokoh-tokoh pria, ya, tokoh-tokoh pria dalam Alkitab. Dan tentu ada banyak sekali ya, tokoh pria yang hebat, yang besar, yang kita bisa kenal dalam Alkitab. Namun pagi hari ini saya mengajak kita melihat seorang tokoh yang Allah pun sangat mengagumi, selalu disampaikan kepada umatnya tentang tokoh ini. Tokoh ini yang juga selalu dibicarakan ketika dalam kisah-kisah kepahlawanan, baik itu di cerita sekolah minggu, bahkan di dalam seluruh kegiatan ibadah. Tokoh ini cukup menonjol. Bahkan melalui tokoh ini juga juru selamat datang ke dalam dunia dan disebut dari keturunan nama dari tokoh tersebut. Siapakah tokoh tersebut?
langsung ya. 100. Daud. Baik, mari kita buka dulu Alkitab kita. Kita baca beberapa ayat, 2 ayat kita. Saya ingin kita baca 1 Samuel 13 ayat 14 dan Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh yang kita katakan tokoh-tokoh hebat dalam Alkitab, sesungguhnya adalah orang-orang biasa, tetapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi Tuhan tidak pakai orang hebat, Tuhan tidak pakai orang pinter, tapi kadang-kadang kalau kita lihat dalam Alkitab, Tuhan pakai orang-orang yang sederhana, orang-orang biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita lihat Daud latar belakangnya, dia seorang pengembala domba. Dia kurang diperhitungkan dalam keluarga karena dia anak yang bungsu, kakak-kakaknya prajurit. Ketika saat Samuel datang untuk melantik, mengurapi seorang raja, dilihat anak-anaknya Isai, keluarin satu-satu. Wah, perawakannya bagus-bagus. Sampai sudah selesai, kata Tuhan, bukan itu, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Lalu ditanyakan ke Isai, masih ada ke anakmu? Oh masih, 1 ya, masih ada di ladang. Wah, harusnya namanya dipanggil anak-anaknya dikumpulkan, itu harusnya panggil semua. Daud dilupakan, jaga domba, masih kekanak-kanakan, masih terlalu muda untuk bisa diurapi menjadi raja. Tapi Alkitab mencatat justru apa yang dilihat manusia itu berbeda dengan apa yang dilihat oleh Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud sebagai orang yang sangat diurapi oleh Tuhan. Bahkan Kristus pun disebut sebagai anak Daud. Daud menjadi tokoh yang luar biasa, namanya menjadi sangat terkenal, menjadi seorang raja yang sangat dihormati. Bahkan Allah pun sangat menghormati Daud. Tetapi apakah Daud orang yang baik? Apakah tidak ada kesalahan pada Daud? Mari kita lihat beberapa hal yang dilakukan oleh Daud. Alkitab mencatat Daud seorang yang gagah perkasa, ya, punya kekuatan yang luar biasa. Bayangkan membunuh singa dan beruang di saat masih muda, saat dia mengembalakan domba. Kita bisa baca dalam 1 Samuel 13 ayat 34 sampai 35. Dia berkata kepada Saul, kalau aku lagi gembalakan domba, ketika beruang datang, singa datang untuk menerkam domba, aku menangkapnya, aku merobek mulutnya. Wah, luar biasa kekuatannya. Dia bisa membunuh singa beruang. Bukan cuma itu, dia membunuh raksasa. Ya, lihat maksudnya, orang yang sangat besar yang pernah dikorbankan oleh ibu gembala. Wah, sulit secara manusia bisa mengalahkan Goliat, tetapi dia mengalahkan Goliat tentu bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan kuasa dan pertolongan dari Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 48 sampai ayat 50. Tetapi Daud juga pernah lari dari raja yang mengejar dia untuk membunuhnya karena iri, ya. Di dalam 1 Samuel 19 ayat 9 sampai 11. Daud juga pernah ketakutan di depan Abimelek, sampai pura-pura gila, biar air liurnya mengalir-ngalir di korek-korek tembok, ya. Persis orang gila. Supaya apa? Supaya dia selamat di depan Abimelek waktu itu. Ada lagi dosa yang lebih besar lagi yang dibuat oleh Daud. Nah, ini terkenal ini. Daud mengambil istri Uriah.
pada saat Uria masih hidup. Kemudian sudah diambilnya istri Uria, masih dirancangkan pembunuhan berencana kepada suaminya supaya bisa mendapatkan istrinya secara permanen. Waduh, jahat ya. Daud begitu hebat di awalnya, diurapi Tuhan, tapi juga dia melakukan hal-hal yang jahat ya di mata Tuhan. Kemudian kita lihat dia pernah membuat keputusan yang mengorbankan 70.000 nyawa orang Israel. 1 Tawarik 21 ayat 14 sampai 17. Tuhan membunuh 70.000 karena kesalahan Daud ya dalam membuat keputusan. Dan dia juga pernah lari ya karena takut dibunuh oleh anaknya ketika pemberontakan Absalom. Jadi Daud yang dulunya begitu gagah perkasa menghadapi Goliat, tapi berhadapan dengan anaknya, dia melarikan diri. Kita lihat bahwa sejarah kehidupan Daud ini tidak semuanya baik. Ya, kita lihat dia memiliki sejarah yang ternoda oleh rasa sakit, ketidaktaatan, kekerasan dan sebagainya. Ya, tetapi kita mau belajar dari Daud. Ada 3 hal yang saya catat yang menjadi karakteristik yang luar biasa dan dipakai oleh Tuhan dengan begitu hebatnya. Kita lihat yang pertama. Kita buka bersama 2 Samuel 12 ayat 12 sampai 13. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Hal pertama yang kita mau belajar pagi hari ini dari Daud. Daud ini memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh ya. Pertobatan yang luar biasa. Dia menyadari kesalahannya. Bapak Ibu, apa itu bertobat? Bertobat, ada yang mengatakan bertobat itu meninggalkan perbuatan sebelumnya, perbuatan dosa. Kalau dia dulu mencuri, sekarang tidak mencuri lagi. Tapi ada kemungkinan dia mencuri lagi. Lalu bertobat yang seperti apa yang sesungguhnya Tuhan mau? Pertobatan itu bukan hanya dalam hal perilaku, tetapi pertobatan itu diawali dari konsep berpikir, mindset kita. Jadi kita harus bertobat dari cara berpikir kita. Karena apa? Berpikir kita ini kalau tidak diubah, kalau tidak sungguh-sungguh bertobat, maka pemikiran kita ini akan selalu memperbaiki dan mempengaruhi perilaku kita. Ya. Jadi kita pertobatan itu paling terdalam itu dari sikap hati, ya, sikap hati yang kemudian mempengaruhi pikiran dan pikiran itu mempengaruhi perbuatan. Daud dia menyadari, waduh, dia sudah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dia tahu apa yang dia lakukan itu salah, dan dia berkata bahwa dia orang berdosa. Nah, Bapak Ibu, ini penting. Pertobatan ini sangat penting. Faktanya bahwa semua orang berbuat salah. Tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Semua orang masih mengenakan tabiat dosa. Maka tidak heran orang-orang yang hebat sekalipun dalam Alkitab mencatat bahwa mereka masih berdosa. Mereka masih melakukan kesalahan. Daud yang sungguh-sungguh diurapi Tuhan, orang yang sungguh dipakai Tuhan luar biasa, masih melakukan kesalahan. Tidak penting berapa besarnya kesalahan yang kita lakukan, betapa menjijikan, mengerikan ya perbuatan kita, dosa yang kita lakukan. Bukan itu yang penting. Karena apa? Karena kita semua masih tetap melakukan kesalahan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyadari perbuatan kita itu salah dan kita bertobat. Nah, ini penting ya.
Jadi menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu tidak benar, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan, itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Menyadarinya sungguh-sungguh. Atas dasar kesadaran itu baru kita mengaku. Nah, Bapak Ibu, seringkali orang bertobat, dia berkata dia bertobat, tetapi tidak ada pengakuan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 bisa ditampilkan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Saya baca untuk kita. Jika kamu mengaku dosamu, maka ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Saya suka hafal ayatnya. Ya. Jika kita apa? Mengaku. Daud mengaku di depan Nathan, aku berdosa kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita bicara pertobatan, maka pertobatan itu harus ada pengakuan dosa. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Seringkali kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan, ya, oh iya kita sadar dan salah. Ya sudah, jangan diulang. Bapak Ibu, pertobatan itu harus disertai dengan pengakuan dosa. Di dalam gereja Protestan, itu dalam liturgi itu ada doa pengampunan dosa. Ya, di situ ada doa pengakuan bahwa kami umatmu berdosa di hadapan Tuhan. Ampunilah kami dan seterusnya. Ya, ada doa pengampunan, doa pengakuan dosa. Mengapa? Karena pertobatan itu selalu dibarengi dengan pengakuan. Daud mengaku. Bahkan dia bukan mengaku dia diam di kamar di tempat tersembunyi, di depan nabi, di depan hamba Allah. Dia berkata, aku berdosa kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini sikap yang baik. Ya, sebuah karakter yang baik. Kalau kita berbuat salah, jangan takut untuk mengatakan bahwa kita salah. Kalau kita bersalah kepada teman kita, harus gentle. Saya minta maaf, saya salah. Pertobatan. Daud bertobat di hadapan Allah, dan Tuhan bilang dia tidak akan mati. Ya, Tuhan tidak membunuh Daud, tapi anaknya yang diambil oleh Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari tokoh Daud adalah imannya kepada Allah yang membangkitkan keberanian yang luar biasa. Itu dicatat di dalam 1 Samuel 17 ayat 45, 47, di 2 Timotius 1 ayat 7. Ayat kita baca. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menciptakan engkau ke dalam tanganku. Hari ini juga, percaya banget ya, pede banget Daud. Hari ini juga, memang aku kecil, memang kamu raksasa, emang kamu gede, kamu berpengalaman dalam perang, saya cuma mengandalkan alih-alih. Tapi aku datangi kamu bukan dengan alih-alih. Ya, aku tidak bawa tombak, tidak bawa pedang, tapi aku datang menghadapimu dengan nama Tuhan semesta alam. Wow. Hari ini juga engkau raksasa akan Tuhan serahkan engkau ke dalam tanganku. Ini iman yang hebat, ya, yang luar biasa. Dan iman itu memberikan keberanian. Coba kita lihat 2 Timotius 1 ayat 7. Bahasa Indonesia masa kini. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Jadi roh Allah ya memberikan kepada kita itu keberanian. Karena kita percaya. Nah, keberanian Daud ini itu digambarkan ketika dia menghadapi Goliat. Luar biasa. Ya, tidak seimbang, tidak selevel, tidak sepadan, tapi dia hadapi dengan keberanian yang luar biasa. Bukan karena dia berani, bukan karena dia bisa berhadapan dengan singa dan beruang, bukan.
Karena dia punya keyakinan yang besar kepada Allahnya. Dia punya iman yang besar kepada Tuhan Allahnya. Dan saya yakin imannya ini timbul karena dia suka merenungkan Taurat Tuhan. Ya, itu digambarkan, dituliskan oleh Daud sendiri dalam Mazmur pasal 1. Yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ketika dia berhadapan dengan singa dan beruang, dia ingat Taurat Tuhan. Oh, Tuhanku ini hebat, yang pernah bebaskan nenek moyangku keluar dari Mesir, laut dibelah. Wah, luar biasa. Masakan Tuhanku yang aku percaya bisa menolong nenek moyangku. Aku tidak, aku percaya Tuhanku sama. Maka dengan iman itulah dia bilang, Goliat memang mustahil aku kalahkan, tapi demi nama Tuhan engkau akan Tuhan serahkan ke dalam tangan. Wow, luar biasa. Dan memang dia punya alih-alih. Saya pernah sampaikan di sini bahwa alih-alih itu keahlian khusus. Bahkan ada pasukan yang memang pasukan menggunakan alih-alih. Bahkan ketika mereka melemparkan alih-alih itu jitu, ya, katakanlah dulu snipernya pasukan di era itu tuh pengumbar yang tidak meleset sedikit pun. Dan saya percaya Daud, ya, ketika menjaga kambing domba, ya, ada pohon yang biasanya dia berteduh, dia suka latihan. Memang tidak dicatat di Alkitab, tapi saya percaya karena dia harus memperlengkapi diri untuk menghadapi binatang buas, maka dia pasti berlatih. Tuhan pakai juga keahlian Daud, karena cuma itu keahliannya. Kalau dia bawa tongkat hadapi Goliat, ya kalah dengan tombaknya Goliat, ya kalah, apalagi tongkat kayu. Nah, dengan alih-alih seperti jaraknya lumayan jauh, ya lumayan jauh berhadapan dengan Goliat. Jadi masih tidak bisa, belum sempat tombak atau pedang itu dialihkan, masih ada jarak yang cukup jauh. Di situ Daud menggunakan alih-alih. Waktu batu itu melayang, saya kira dengan bahasa saya, ya Tuhan menuntut tuh batu pas pada titik yang tepat terbenam di sini. Tas roboh. Dan kemudian Daud mengambil pedangnya Goliat, pasti berat itu pedangnya. Lalu kemudian mengambil kepalanya. Dan saat itulah orang Filistin lari terbirit-birit. Tuhan memberikan kemenangan yang besar melalui orang biasa. Daud, pengembala domba, orang biasa, orang yang tidak terpandang, dianggap hina, dianggap sepele oleh kakak-kakaknya. Ngapain kamu kesini? Ya Bang. Tetapi karena dia dikenal oleh Tuhan, karena dia punya iman yang besar kepada Tuhan Allahnya, dia bergaul karib dengan Tuhan Allahnya, sehingga memang Tuhan sudah memilih dia untuk menjadi raja. Bapak Ibu, iman itu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Tuhan bilang begini di Perjanjian Baru, jika kamu punya iman sebesar apa? Biji sesali, kecil sekali dari biji-bijian, kamu bisa berkata kepada gunung, tercampaklah ke laut. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, kalau Daud bisa melakukan Goliat, saya percaya kita pun bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Bukan karena kita, tapi karena iman kita, sehingga Tuhan dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu, kalau Tuhan bilang iman memindahkan gunung, persoalannya iman itu kalau tidak disertai dengan keputusan iman itu tak akan pernah jadi. Bapak Ibu mempercayai sesuatu, tapi Bapak Ibu tidak berani buat keputusan yang radikal, gak akan pernah terjadi. Ya. Iman itu perlu keputusan yang radikal. Waktu Daud menghadapi Goliat, ini keputusan yang radikal. Ya. Tidak seimbang, persenjataannya, pengalamannya tidak seimbang. Tapi dia bilang tidak, aku maju. Akhirnya Saul dan pakailah seragam pakaian tempurnya, juga bisa keberatan, ya karena tidak terbiasa. Oke, jadi kita lihat bahwa iman Daud itu iman yang luar biasa, dan dia berani membuat keputusan-keputusan yang radikal. Yang terakhir ketiga,
Ini penting, menghormati otoritas. Kita buka sama-sama. Kita baca di dalam 1 Samuel 24 ayat 4 sampai 6. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Berikut. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Berikut. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Waktu itu walaupun Daud sudah diurapi menjadi raja, tapi secara legal formalnya Saul masih menduduki jabatan raja. Walaupun roh Allah sudah undur daripadanya, tapi Daud menghormati raja Israel, raja yang diurapi oleh Tuhan. Daud tidak mau mengotori tangannya. Walaupun anak buahnya berkata, Tuhan sudah menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Wah, kalau Daud bunuh Saul, jadi raja langsung. Tapi apakah itu dikehendaki Tuhan? Belum tentu. Maka Daud tidak berani. Jangan engkau memaksakan aku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu, dia menghormati otoritas, artinya orang yang saat itu berkuasa. Saul masih menjadi raja Israel. Ya, dia tidak mau mengotori tangannya. Bapak Ibu, pemimpin, firman Tuhan bilang kita harus menghormati pemimpin. Pemerintah kita, pemimpin kita harus hormati. Apalagi orang-orang yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan, dipilih Tuhan sebagai pemimpin, mereka mesti diurapi oleh Tuhan. Ya, dengan menghormati pemimpin, maka Daud menjadi pemimpin yang hebat. Pemimpin yang besar adalah orang yang menghargai pemimpin. Kelak dia menjadi pemimpin, Tuhan pakai dia menjadi orang yang luar biasa. Seorang yang menjadi besar, dia harus menjadi pelayan. Seorang yang akan menjadi pemimpin dimulai dari dia melayani. Jadi Bapak Ibu, Daud ini dia sangat menghormati Saul, orang yang diurapi Tuhan, sehingga Tuhan sangat berkenan atas hidupnya. Bapak Ibu, ini mungkin kelihatan sederhana, tapi kita belajar dari Daud. Daud menghormati Saul. Saul punya banyak kesalahan. Saul tidak taat kepada Tuhan. Roh Allah mungkin sudah mundur dari Saul. Tetapi ketika dia menjadi pemimpin, Daud tetap menghormatinya. Ya, Bapak Ibu masih ingat kisah salah satu nabi yang kepalanya botak? Saya nggak ada hadiah, tapi siapa yang bisa menjawab? Siapa nabi yang kepalanya botak? Ketika dia 100 ketika dia dihina, diolok-olok karena kepalanya botak, Tuhan mengirimkan apa? Ya, singa yang binatang buas untuk mencari-cari merobek anak-anak yang mengganggu, yang menghina-hina Nabi Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Jangan kita menyepelekan hal ini, karena Daud sudah memberi contoh yang baik. Hargailah pemimpin, hargailah orang yang diurapi oleh Tuhan. Tapi bukan berarti orang yang diurapi Tuhan tidak ada kesalahan. Ada, masih manusia, masih punya keterbatasan. Dan biarlah kesalahannya dia mendapat hukuman dari Tuhan. Tapi jangan sekali-kali kita menghukum orang yang diurapi Tuhan. Biar tahu rasa, jangan. Tuhan tidak berkenan. Dan kalau itu kita lakukan, kita berhadapan dengan Tuhan. Kenapa? Sekali lagi, orang-orang itu orang-orang yang diurapi Tuhan. Dalam kehidupan kita keseharian, Bapak Ibu, mari kita belajar menghargai, ya, menghargai semua orang, menghargai pelayan Tuhan, menghargai hamba Tuhan. Kita saling menghargai.
Jadi bukan hanya pemimpin, tapi siapapun harus saling menghormati, saling menghargai. Itu prinsip yang baik yang kita mau belajar. Daud dipakai Tuhan yang begitu luar biasa karena ada 3 hal yang dia miliki yang kita mau belajar pagi hari ini. Yang pertama apa? Pertobatannya. Yang kedua, imannya yang besar. Yang ketiga, ya, menghormati otoritas, menghargai pemimpin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan akan menjagai engkau, Ia di sampingmu untuk melindungi engkau. Engkau tak akan sakit karena matahari di waktu siang atau karena bulan di waktu malam. Tuhan akan melindungi engkau dari mara bahaya. Ia menjaga engkau supaya hidupmu selamat. Ia melindungi engkau waktu engkau datang dan pergi, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Kami bawa pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.